Kali ini, kita akan menutup perjalanan kita dalam buku fenomenal, The Psychology of Money, karya Morgan Housel, dengan bagian yang paling personal dan menyentuh, ialah pengakuan saya. Setelah semua teori, data, dan cerita yang membuka mata, Morgan Housel menutup bukunya dengan sesuatu yang sederhana, jujur, dan begitu manusiawi, sebuah pengakuan. Ia dengan rendah hati berkata bahwa ia sendiri masih terus belajar. Semua pelajaran tentang uang, perilaku, dan emosi yang ia bagikan tidak serta-merta membuatnya menjadi manusia sempurna. Pelajaran itu hanya membuatnya sedikit lebih sadar akan kerapuhannya sendiri. Disinilah Housel mengungkapkan filosofi hidupnya yang begitu mendalam. Ia mengakui, ia tidak punya ambisi untuk menjadi orang terkaya di dunia. Tujuannya bukan untuk menjadi yang paling hebat atau mengalahkan orang lain dalam perlombaan finansial. Tujuannya jauh lebih sederhana, menjadi cukup baik untuk hidup dengan tenang. Ia menulis kalimat yang sangat berkesan, "Saya tidak punya tujuan finansial besar. Saya hanya ingin waktu saya menjadi milik saya sendiri." Coba renungkan sejenak kalimat itu. Bukankah itu yang sesungguhnya kita cari? Di tengah hiruk-pikuk dunia yang menuntut kita untuk terus berlari, memiliki lebih banyak, dan menjadi lebih hebat, Housel mengingatkan kita pada harta yang paling berharga, kebebasan atas waktu kita sendiri. Bukan angka di rekening, bukan deretan properti, melainkan kemewahan untuk bisa bangun di pagi hari dan berkata, "Hari ini, aku akan melakukan apa yang penting bagiku." Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Untuk mencapai kebebasan itu, Housel membagikan beberapa prinsip pribadinya. Pertama, ia hidup tanpa utang. Keputusan ini memberinya rasa aman yang tak ternilai. Kedua, ia menabung dengan sangat serius, bukan karena serakah, tetapi untuk membangun benteng pertahanan dari ketidakpastian hidup. Ketiga, ia tidak malu mengakui bahwa sebagian besar strategi investasinya terkesan aman dan membosankan. Ia tidak selalu mengejar keuntungan maksimal yang penuh risiko. Baginya, ketenangan tidur di malam hari jauh lebih berharga daripada potensi keuntungan besar yang membuatnya cemas setiap saat. Disinilah letak kebahagiaan versinya, dalam kesederhanaan dan rasa aman. Ia sadar betul bahwa dalam permainan uang, yang terpenting bukanlah seberapa tinggi kita bisa melompat, melainkan seberapa lama kita bisa bertahan dalam permainan tanpa kehilangan akal sehat. Ada satu lagi kutipan emas darinya. "Tujuan saya bukanlah untuk menghasilkan hasil terbaik, tapi untuk bisa terus berjalan tanpa kehilangan akal sehat." Kalimat itu terasa seperti sebuah pelukan hangat, bukan? Sebuah izin untuk tidak selalu menjadi yang terbaik, tidak selalu sempurna. Di tengah tekanan dunia modern yang seolah menuntut kita menjadi pahlawan super, Housel mengajarkan bahwa tidak apa-apa menjadi manusia biasa. Yang terpenting adalah kita tetap waras, tetap tenang, dan tetap menjadi diri kita sendiri di tengah semua kekacauan. Dengan jujur, Housel juga mengakui bahwa ia pun manusia biasa. Ia kadang merasa takut saat pasar bergejolak. Ia kadang tergoda oleh keserakahan saat melihat orang lain mendapat keuntungan besar. Ia kadang merasa ingin lebih, padahal apa yang dimilikinya sudah lebih dari cukup. Dan ketika perasaan-perasaan itu muncul, ia berhenti sejenak. Ia kembali pada pelajaran paling fundamental dari bukunya. Kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki lebih banyak, melainkan dari membutuhkan lebih sedikit. Ini adalah seni merasa cukup, sebuah kebijaksanaan kuno yang sering kita lupakan. Housel juga berbagi pandangan bahwa setiap keputusan keuangan yang kita ambil adalah cerminan dari nilai-nilai hidup kita. Ini bukan hanya tentang apa yang kita beli, tapi juga tentang apa yang kita pilih untuk tidak kita beli. Ini tentang bagaimana kita menukar waktu, tenaga, dan ketenangan jiwa kita dengan sesuatu yang kita anggap bernilai. Seringkali, kesalahan terbesar kita dalam mengelola uang bukan karena kita kurang pintar, melainkan karena kita lupa bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang aku cari dari semua ini? Apakah kita mengejar kebahagiaan, atau hanya mengejar simbol-simbol kebahagiaan yang ditetapkan oleh orang lain? Di akhir pengakuannya, Morgan Housel tidak memposisikan diri sebagai seorang guru yang punya semua jawaban. Sebaliknya, ia menulis buku ini sebagai pengingat untuk dirinya sendiri agar tidak lupa bagaimana bersikap manusiawi. Ia sadar betul bahwa hidup bukanlah sebuah grafik yang terus menanjak. Ada masa naik, ada masa turun, ada keberuntungan yang tak terduga, ada pula kegagalan yang menyakitkan. Di tengah semua itu,
Satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponsnya. Dengan terus belajar untuk tetap tenang, tetap waras, dan tetap bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini. Ia menulis, "Saya menulis bukan karena saya tahu segalanya, tapi karena saya ingin terus mengingat apa yang penting." Dan mungkin, itulah yang membuat buku The Psychology of Money begitu istimewa dan mendalam. Ini bukan sekadar buku tentang uang, investasi, atau ekonomi. Ini adalah buku tentang manusia, tentang ketakutan kita, harapan kita, keinginan kita yang tak terbatas, dan perjalanan kita menemukan rasa cukup. Ini adalah panduan untuk belajar berjalan perlahan di tengah dunia yang menuntut kita untuk terus berlari kencang. Saat kita menutup halaman terakhir buku ini, kita tidak diajak untuk menjadi orang terkaya, melainkan diajak untuk menjadi orang yang paling damai. Karena seperti yang disimpulkan oleh Housel, tujuan sebenarnya dari semua ini bukanlah kebebasan finansial, melainkan kebebasan emosional. Kebebasan dari rasa cemas, iri hati, dan ketakutan akan kekurangan. Dan ketika hati kita sudah merasa bebas, maka uang akan kembali ke fungsi aslinya, sebagai alat, bukan lagi sebagai tuan yang mengendalikan hidup kita. Begitulah akhir dari perjalanan kita menelusuri The Psychology of Money. Tentu ini bukanlah akhir yang sebenarnya, karena setiap hari, kita semua sedang menulis bab baru dalam buku keuangan dan kehidupan kita masing-masing. Semoga dari semua kisah dan pelajaran ini kita bisa membawa pulang satu hal terpenting, bahwa kekayaan sejati tidak terlihat dari luar, melainkan terasa di dalam, di hati yang tenang, yang tahu kapan harus berhenti mengejar, dan kapan harus mulai menikmati hidup, yang sederhana, namun penuh makna. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika video ini memberikanmu perspektif baru, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan ke teman-temanmu, dan tentu saja, subscribe kanal ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.